dengan seperti apa sih langkah-langkah atau kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah menyambut Lebaran Idul Fitri begitu, karena tampaknya sudah banyak masyarakat yang ingin mulai kembali mudik begitu, apalagi aturan-aturan juga sudah mulai dilonggarkan. Nah, strategi-strategi oleh pemerintah untuk menghadapi fase ini seperti apa? Ya, salah satu contoh kan sekarang terjadi pelonggaran mobilitas masyarakat untuk pelaku perjalanan dalam negeri dengan testingnya sudah mulai tidak disyaratkan kembali, kecuali untuk yang vaksinasinya baru satu atau tidak bisa divaksin. Dan tentunya ini adalah prakondisi menuju salah satunya adalah libur panjang Lebaran. Dan kalau nanti ternyata bisa ya berarti lanjut, kalau nggak bisa ya mungkin kita akan terapkan restriksi sedikit untuk memastikan supaya tidak meledak. Salah satu contoh, mungkin masyarakat kan sudah paham ya bahwa vaksinasi ini bermanfaat untuk mencegah timbulnya kasus yang dengan gejala sedang maupun berat. Nah, tentunya dengan adanya booster itu pasti akan menjadi proteksi yang lebih untuk masyarakat. Nah, mungkin nanti ke depan dalam rangka menuju ke libur Lebaran, Idul Fitri, mungkin kita ingin mendorong masyarakat agar betul-betul juga melakukan booster segera, sehingga kalau melakukan perjalanan itu betul-betul aman. Nah, seberapa besar? Mari kita bersama-sama, kan kita masih punya waktu, sambil tetap mempraktekkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi mobilitasnya sudah bisa lebih longgar, proteksi dari vaksinasinya lebih tinggi dengan booster, kemudian protokol kesehatannya tetap ketat meskipun nanti kalau sampai mengikuti liburan Lebaran. Kurang lebih begitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Wiku, menurut dari WHO sendiri sebetulnya menilai sejauh ini untuk kasus COVID-19 di Indonesia seperti apa sih? Dan mungkin kapan sih kita bisa menyusul negara-negara tetangga kita yang sudah lebih melonggarkan aturan begitu seperti Malaysia, Filipina, dan juga Thailand? Ya, jadi sebenarnya kalau kita kan selalu benchmarking, selalu melihat negara tetangga, melihat negara jauh di benua yang lain seperti apa. Memang kan relatif di banyak negara memang sudah yang besar-besar ya, sudah mulai menurun. Tapi juga masih ada yang masih kasusnya tinggi. Artinya melihat negara lain itu tidak serta-merta hanya melihat negaranya, tetapi juga besaran populasinya yang ada. Indonesia tidak bisa serta-merta melihat sebuah negara kecil sebagai contoh, karena efeknya besar kita itu dari sisi populasi. Maka dari itu kita perlu berhati-hati. Tapi terlihat bahwa di Indonesia kasusnya terkendali sekarang. Ya, meskipun beberapa daerah di luar Jawa Bali masih ada yang sedang meningkat. Nah, ini yang tugas dari pemerintah daerah dan masyarakatnya di daerah tersebut betul-betul kerjasama supaya kita betul-betul bisa melakukan kegiatan sosial ekonomi yang lebih banyak tapi aman COVID. Itu yang kita tuju. Jadi Oke, mungkin jangan dilihat sisi endeminya, bisa nggak kita ya. melakukan kegiatan sosial ekonomi yang aman COVID? Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.